bergerak dari Subang jam 9 pagi. Singkat kata, karena di video-video sebelumnya sudah banyak perjalanan dari Subang ke Ciater, jadi satu kita mulai dari Ciater menuju Bandung melalui Puncut yang sekarang ini tidak begitu ramai karena banyaknya tempat-tempat kuliner baru seperti di arah Dusun Bambu, Kolonel Masturi, juga beberapa tempat kuliner baru di Dagogiri dan di Bandung sendiri. Saat ini perjalanan setelah lewat Ciater, kita menuju ke arah Cikole. Ini ada rest area Ciater yang cukup ramai karena hari ini adalah hari long weekend, tepatnya hari Sabtu. Ini tanggal 30 Mei 2026. Ini adalah tugu perbatasan Subang dan menuju ke Bandung Barat. Jadi kalau Ciater masuk Subang, tempat perahu ini sebelah kanan, masuknya Bandung Barat. Tanamannya juga berbeda ya, tadi di masih wilayah Subang, perkebunan teh, sekarang sudah di sekitar bukan perkebunannya, hutan pinus. Jadi kalau yang arah Subang itu masih dimiliki oleh PTPN, kalau sekarang Perhutani. Di kawasan ini sangat banyak sekali camper van, glamping, dan area camping. Di area camping ini adalah salah satunya ada Kojiland PAL 16. Ini adalah wilayah Cikole. Sebelah kanan ini PAL 16, di sebelah kiri kuliner Strobilus, sebelah kanan ini Strobilus. Lavinia juga sebelah kanan kuliner, dan Buriram Cafe. Dan di ujung hutan pinus ini ada Kopi Gunung. Nah, ini masih PAL 16. Nah, ini sebelah kanan Lavinia Cafe. Lavinia ada Buriram Cafe, dan ini Kopi Gunung, tempat kopi yang estetik. Dan kawasan hutan pinus ini diakhiri oleh Grafika Outbound, tempat para biasanya instansi dan sekolah-sekolah melatih kebersamaan tim outbound dengan berbagai team building, permainan team building ya. Ini Cikole, tadi ke kanan adalah Orchid Forest, Kojiland, Warung Lumut, dan jalan kaki melalui Jayagiri. Nah, sebelah kanan ini adalah Grafika Outbound, tempat game-game permainan. Biasanya paket ada yang 4 game permainan, 5 game permainan, 6 game permainan. Ada yang paket minat dan ada juga yang tidak menginap.
Di sebelah kiri ini ada yang berwarna ungu adalah rumah sakit hewan. Jadi di sini banyak hewan rawat inap, operasi hewan, ronsen juga. Dan hewannya tidak hanya kucing dan anjing, hampir semua hewan. Saya pernah lihat juga ada yang bawa ular ke situ. Kategori hewan-hewan peliharaan. Di sebelah kanannya ada Balitor, Balai Penelitian Hortikultur, dan sebelah kirinya adalah BBU. Memasuki Tudunan Cipuku, udah sebelah kanan, di seberang ada Gunung Putri area M. Sebelah kiri ini adalah Dewata Wisata Bali atau miniatur Bali, miniatur Kintamani, dan juga miniatur Pura di Bali. Masih menanjak terus di Tanjakan Cibubur. Oh ya, sebelah kiri ini banyak pedagang sayuran, alpukat, dan lain-lain khas Lembang. Karena kita sudah memasuki Lembang atau Bandung Barat. Jadi Lembang ini termasuk Bandung Barat ya, salah satu kecamatan di Bandung Barat. Itu sebelah kiri adalah Hotel Gunung Putri, hotel bintang 5 di area Lembang ini, atau di kecamatan Lembang. Hotel Gunung Putri. Sebelah kanan ada Kopi Jenderal, dan di depan ada Alfamart. Itu jadi patokan mau ke puncak Gunung Putri bercamping ya. Setelah melewati lokasi sudah di Lembang. Nah, ini adalah patokannya kalau lurus itu ke Bandung, tapi kita belok kiri melalui Punclut. Kalau lurus itu jalur normal ya, Bandung Setiabudi. Cuman karena kelihatannya macet, jadi kita coba jalur alternatif menuju Punclut. Atau kalau kita dari arah atas, dari arah Tangkuban Perahu, itu saat di persimpangan perempatan pertama di Lembang belok kiri menuju Punclut dan melalui dulu Sesko AU. Nah, ini kalau belok kiri di perempatan ini adalah ke Maribaya, karena kita tujuannya itu yang video kemarin ya, Maribaya, Bukit Tunggul, dan keluar di Ujung Berung. Kita sekarang keluarnya di Dago Atas atau Simpang Dago, karena kita akan melalui Punclut. Jadi saat keluarnya itu dekat Taman Tahura ya, Taman Hutan Raya Juanda dan Gua Pakar. Sampai saat ini jalanan masih berbeton dan bagus, karena baru setahun ini jalanan di seputar ini diperbaiki ya. Jadi jalanannya berbeton dan bagus sampai Dago Atas atau Simpang Dago. Sebelah kiri ini dulunya pasar, sekarang berpindah ke arah jalan utama ya, di seputar persimpangan Betrik yang mau ke Kolonel Masturi atau Dusun Bambu. Pindahnya ke situ, pasar sayuran. Masih lurus terus. Setelah ada patokan di depan tulisan Sesko AU, nah ini Sesko AU. Kalau ke Sesko itu ke kiri, kita ke kanan menuju arah Punclut.
mengikuti jalur utama dan di depan nanti belok kiri. Nah, patokannya di sini kita belok kiri menuju arah Puncut. Kalau ke kanan itu ke jalur utama tadi ya, ketemu jalur Pasar Lembang atau tepatnya Lembang Setiabudi, dan Floating Market itu ke kanan. Kalau Puncut kita belok kiri. Terlihat di arah yang jalur utama itu sangat macet, padat ya, di depan. Insyaallah kalau di jalur alternatif Puncut ini sepi. Sepinya ini mengiringi juga sepinya pengunjung ke area Puncut. Kalau dulu sangat ramai karena di sana ada banyak resto-resto kuliner di area Puncut. Tapi mungkin kalau hari Minggu masih ramai ya. Jalanan bagus dan tidak usah khawatir karena di sini masih bisa lancar dengan dua arah jalur. Jadi kalau berpapasan tidak usah berhenti. Di kawasan Puncut ini ada area wisata Sarea Hill. Sarea Hill banyak tempat-tempat kuliner Puncut dan tempat-tempat rumah makan Sunda khas tradisional Jawa Barat. Di sana ada Sangkan Urip dan rumah makan tradisional dengan view pemandangan kota Bandung. Karena di sini ketinggiannya cukup tinggi ya, di seputar 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau tempat makan di sini view-nya itu ke sebelah kiri adalah lembah atau kota Bandung. Biasanya makanan yang banyak pengunjung di sebelah kiri, karena kalau yang sebelah kanan view-nya tidak bagus, jadi tidak menghadap lembah. Nah, ini ke kiri, ini ke Sarea Hill yang ada patung Menara Eiffel di BRT, tapi sepertinya sekarang tidak terlalu ramai pengunjung. Setelah melewati belokan Sarea Hill, ini adalah tempat-tempat kuliner. Nah, kalau balik ke arah kiri itu adalah tempat kuliner atas bukit. Ada juga tempat wisata mainan anak. Nah, ini tempat-tempat makan sebelah kiri yang view-nya bagus. Biasanya kalau hari Minggu cukup padat dan ramai yang makan di sini. Di sebelah jalan ini ada juga jalan Dago Kiri ya. Jadi jalannya hampir sama sejajar, cuman beda jalur masuknya. Kalau di Dago Kiri itu sekarang lagi viral, ada cafe yang masuknya tuh pakai lift ya, pakai lift. Saya lupa nama-namanya, Kataya atau apa. Nah, ini sebelah kiri ini lereng Anteng, tempat makan berupa restoran kafe, dan sebelah kiri di jajarannya tempat-tempat makannya sebelah kiri.
Ini kalau hari Minggu di jam 6 sampai jam 8 pagi ini kawasan Car Free Day. Jadi khusus pejalan kaki karena banyak pedagang emperan di arah jalan ini, sepanjang jalan aspal ini. Nanti jam 9 baru dibuka, boleh kendaraan masuk. Khusus hari Minggu. Kita turun terus menuju arah Dago. Jadi puncaknya tadi tempat makan itu adalah puncaknya Puncut. Menurun terus sampai tembus ke Dago. Di depan ada 2 jalur. Kalau belok kiri kita tembusnya ke Dago atas. Kalau lurus terus akan melewati Cimbuluit atau kampus Unpar dan Rumah Sakit Angkatan Udara Cimbuluit. Tapi kita tidak mengambil jalur lurus ke arah Unpar atau Cimbuluit. Kita menuju ke arah kiri atau yang keluarnya di Dago melalui perumahan Green Valley. Di Dago atas sekitar Taman Hutan Raya atau Gua Pakar. Biasanya ada portal ya jalur ke kiri, tapi kasih 2000 dibuka. Karena sebetulnya jalur yang ke kiri ini adalah jalur perumahan elit, tapi saat ini suka dipakai umum. Nah, ini masuk ke kiri mulai Green Valley dan nanti keluarnya di Dago atas. Di seputar jalan ini banyak sekali villa dan kafe-kafe. Tapi untuk para pelajar biasanya di depan tuh ada warung-warung yang murah lah dibanding kafe. Ada warung-warung angkringan atau warung-warung tempat angkring. Nah, sebelah kanan ini. Kalau ini standar ya, kopi 5.000, Indomie ya begitulah Wardomi. Dibanding yang kafe-kafe tadi di atas atau warung-warung makan di atas. Memasuki perumahan Green Valley, menurun terus sampai nanti ketemu di jalur utama Gua Pakar Dago, Jalan Insinyur Haji Juanda atas atau lebih terkenalnya Simpang Dago. Konon sejarah kata Dago itu berasal dari para pedagang petani yang dulunya bertani di sekitar Lembang dan di sekitar sini, menjual bahan baku, menjual bahan taninya atau hasil produksi atau hasil buminya ke Bandung dengan cara berjalan kaki. Karena ini dulunya adalah kawasan hutan angker, jadi mereka saling menunggu. Ketika ada yang ketinggalan berteriak dagoan, dagoan, dagoan. Itulah sejarah awal kenapa disebut Dago. Itu berasal dari teriakan-teriakan para petani yang menjual hasil buminya ke Bandung dengan cara berjalan kaki supaya temannya menunggu yang di depan. Dagoan, dagoan, dagoan. Ini adalah kawasan Green Valley, perumahan-perumahan elit. Menurun terus dan harus hati-hati karena banyak polisi tidur di seputar jalan ini. Mungkin karena sebelumnya banyak dipakai trek atau kebut-kebutan. Tapi kalau untuk malam kawasan ini ditutup ya, jadi sampai jam 8 malam saja dibuka. Jadi nggak bisa lewat sini kalau malam. Jadi harus lewat Dago kiri atau lewat jalan utama Setiabudi, Pelita Asia Afrika, Lembang.
Jadi kalau ke jalurnya tidak melalui Pangos dan Berita Asia Afrika. Jalur ini adalah jalur teraman dibanding dan lancar ya dibanding jalur yang utama tadi. Karena di jalur utama itu banyak tempat kuliner dan wisata, terutama Berita Asia Afrika dan Pangos. Kulinernya rumah pengkolan, cibiuk, dan ada juga yang ada perahu, saya lupa namanya. Jalanan terus menurun tajam, tapi di depan karena kita mau menuju Jalan Raya Dago agak menanjak. Biasanya di depan ada rekan-rekan yang mengatur lalu lintas. Cukup kasih 2000, kita bisa menyeberang dengan aman. Nah ini kalau di live langsung nanjak ya, jadi pastikan kendaraan Anda sehat. Tuh di depan ada yang ngatur karena jalur ini jalur padat, karena banyak resto-resto yang mau ke Gua Bakar, Taman Hutan Raya, Dago Bakar Cafe, kesini juga. Saya lihat di Lembang itu Dago Bakar ini kalau kecil itu ke arah Sesar Lembang. Dari kita bilang keraton, nah kebun keraton juga ke kiri. Nah tibalah kita di Dago Atas, atau tepatnya awalnya Jalan Insinyur Haji Juanda. Ketemu lampu merah di depan, itu adalah kalau ke kiri ke kampus Unpad. Kalau lurus itu ke Dago, ke Bandung BIP ya, Mall BIP dan Gramedia, juga ke alun-alun. Terima kasih atas perhatiannya. Inilah liputan perjalanan Subang, atau tepatnya keluar tol Subang menuju Bandung melalui Punclut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.